Selamat sore, saudara umat Yesus. Kita akan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menenangkan diri dan hati dan pikiran kita sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita mainkan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, sekali lagi, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah kau bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Mari kita buka kebaktian kita. Dan saya akan membacakan sebuah ayat dari Yesaya 26 ayat 2, 3, dan 4. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar,
dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami boleh berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami boleh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut dipuji, Allah yang setia selama-lamanya. Tuhan, bersertalah dengan kebaktian kami hari ini ya Tuhan. Sertailah teman-teman yang belum bisa hadir, mungkin masih dalam perjalanan, ataupun masih berlibur ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka juga ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu juga tidak akan terlepas kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang beracara pada saat ini, dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian berikutnya, Sorak Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Pujikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Silakan duduk. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik secara face to face maupun secara online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan pada hari ini dapat menguatkan iman, memberikan sukacita dan berkat. Kami juga berharap kebaktian ini dapat membantu pertumbuhan dalam pengenalan akan Alkitab serta membuat kita semakin rindu untuk lebih dekat pada Tuhan Yesus. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti kebaktian di gedung Gereja Baptis ini. Apabila berhalangan datang, dapat bergabung secara online melalui Zoom Meeting ID yang tertera di buletin ini. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu, dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube yang juga berada tertera di buletin ini. Untuk persekutuan doa bersama, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari jam 7 sampai selesai. Ini merupakan WhatsApp grup doa bersama SPI. Bagi jemaat yang ingin ikut, ingin mengundang orang lain, ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, kiranya dapat menghubungi koordinator acara doa ini, yaitu Saudari Diana Johanis, melalui teks dan WhatsApp yang tertera juga di nomornya di buletin ini. Untuk persekutuan pemahaman Alkitab, kita sudah memulai kembali melalui Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta, yang akan diadakan pada nanti yaitu tanggal 23 Februari jam 19.30 sampai selesai. Zoom Meeting ID juga ada tertera di sini. Bagi jemaat yang tertarik untuk mengikuti acara PID atau ingin mengundang orang lain untuk bergabung, kiranya dapat menghubungi Majelis Bapak Edwin dengan nomor yang tertera di sini juga. Untuk informasi Zoom dan masuk WhatsApp grup SPI Official Announcement, mungkin ada ralat sedikit ya Pak, apa yang diganti dari Kamis ke Jumat? Bukan?
Oh, akan dimulai Maret, jadi akan pindah ke hari Jumat. Oh, di sini juga ada. Dan satu lagi berita, yaitu tanggal 5 Maret kita akan ada rapat anggota. Ini adalah khusus untuk penerimaan anggota baru. Kita sudah mempunyai beberapa calon anggota baru, dan kami mengharap masih ada lagi yang mau bergabung menjadi anggota di SBI. Dan kita tanggal 5 Maret akan menerimanya secara sah. Mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan doa syafaat. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Tuhan, Engkau sendiri yang memanggil kami untuk datang ke sini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami semuanya dalam kebaktian ini, Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendapatkan cuaca yang baik. Kami merasakan bahwa Tuhan juga terus menyertai kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan yang sedang terjadi, yaitu bencana alam di Turki ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai bencana ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pertolongan, mengasihani ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa yang lain boleh menolong dan semua boleh bersatu dalam menolong Turki dan Syria ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh tertolong, dan bagi yang kehilangan anggota keluarganya, kiranya Engkau mau hiburkan, berikan kekuatan. Bagi yang kehilangan rumahnya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, kiranya Tuhan juga akan mengembalikannya kembali. Bapa, kami serahkan peristiwa ini ke dalam tangan-Mu ya saja ya Tuhan. Kami serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian di dunia, peperangan yang masih terus saja berlangsung antara Ukraina dan Rusia, kiranya Tuhan juga ikut campur tangan. Biarlah semuanya ini tidak berdampak berat pada dunia ini, terutama dalam keadaan ekonomi. Biarlah resesi boleh terhindarkan dan tidak banyak negara-negara yang jatuh. Tapi kami boleh bangkit karena kasih Tuhan. Dan kami boleh saling tolong-menolong ya Bapa. Kami saling mengingat untuk selalu mengasihi sesama. Biarlah para pemimpin-pemimpin negara juga boleh bersatu dan untuk bisa saling mengasihi dan memberikan jalan-jalan yang baik untuk perdamaian boleh dilanjutkan. Bapa, kami berdoa untuk SBI ya Tuhan, biarlah Engkau juga berserta dengan SBI terus dengan segala rencana-rencana kami pada tahun ini, di mana kegiatan-kegiatan dimulai lagi ya Tuhan. Berikan semangat-semangat baru pada para majelis dan juga jemaat ya Tuhan, bahwa gereja ini telah ditetapkan oleh-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat di dalam pelayanan pada-Mu ya Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu boleh dipermuliakan dan diperbesar ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan menambah jemaat-jemaat di SBI ya Tuhan, baik dari kualitas maupun kuantitas, sehingga segala pekerjaan boleh lebih mudah dilakukan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas segala fasilitas yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau akan terus menyertai gereja ini. Bapa, sertailah juga doa-doa kami, pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, yang Kamu selalu naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga mau menjawab doa-doa kami ini. Biarlah itu semua menjadi kehendak-Mu dan juga sesuai dengan rencana-Mu dan dengan waktu yang baik. Bapa, siapkanlah hati kami, sebentar kami akan mendengar firman. Kiranya Engkau mau menolong pendeta Bagus yang akan membawa firman, sehingga firman yang dibawakan boleh kami mengerti ya Tuhan. Dan kami boleh amininya, dan kami boleh laksanakan di dalam segala tindak laku kami sehari-hari. Bapak, terima kasih atas semuanya ini. Kami naikkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja.
Dalam tangan kasih sayang, doa yang tidak sempurna ini, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita saatnya memberikan doa, memberikan persembahan. Saya akan membacakan sebuah ayat dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selama persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu Make Me Blessing, jadikanku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Jadi doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Baik, kedua. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kami boleh memberi ya Tuhan. Sebagian kecil di hadapan Tuhan, karena Engkau telah memberkati dengan segala kelimpahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Ajar kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Saluran berkat yang membawa kemuliaan kepada Tuhan, yang memperlebar kerajaan-Mu, dan menjadi kesaksian yang baik di hadapan semuanya. Berkatilah uang-uang yang terkumpul ini Tuhan, supaya ia boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan-Mu saja. Berkatilah orang yang memberi ya Tuhan, berkatilah orang yang belum bisa memberi. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore hari ini, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tengok lagu sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Let us stand. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami meyakini dan mengamini apa yang kami baru pujikan. Engkau bukan Allah yang memandang rupa, Engkau bukan Allah yang memandang harta kami, tetapi Engkau adalah Allah yang sungguh menguji, menilai, dan melihat setiap detik kehidupan kami. Bapa, Engkau yang memegang kehidupan kami, dan kepadamu kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami. Sebagaimana seorang hamba, kami siap untuk mendengar perintah-Mu. Kami siap untuk taat kepadamu ya Tuhan. Dan sebagaimana Samuel kami ingin mengatakan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya undang kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-12
Lukas pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi, "Berjaga-jagalah." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala keutamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbu-lumbuku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan seri kita tentang seri perumpamaan. Dan saat ini kita masuk di dalam satu bagian perumpamaan yang dikenal dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Nah, izinkan saya untuk mengawali dengan mengatakan ada beberapa kesalahpahaman tentang perumpamaan ini. Ada orang yang berpikir bahwa perumpamaan ini berbicara tentang Yesus anti kekayaan. Maka karena Yesus itu anti kaya, kalau Anda menjadi orang percaya, maka Anda wajib untuk menyiksa diri. Wajib untuk berpantang dengan hal-hal, benda-benda yang dapat mengganggu Anda. Anda wajib untuk tinggal di biara-biara dan tidak mengandalkan kekayaan. Ini kekeliruan yang pertama. Dan mungkin kalau kita dengar ini kita bisa langsung tersenyum gitu ya. Karena kita tahu that's not be the case, gitu ya. That cannot be the case. Ada yang kedua, saudara-saudara, yang tidak kalah ekstrim. Kekeliruan yang kedua yaitu orang yang berpikir melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengatakan bahwa yang namanya orang kaya itu pasti bodoh. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekayaannya. Karena mereka memiliki kekayaannya, maka itu pasti orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara, izinkan saya untuk menegaskan, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang bodoh. Itu yang kita perlu cermati, saudara-saudara. Karena kalau kita membaca perumpamaan ini baik-baik, perumpamaan ini justru menegaskan tentang seorang yang cermat di dalam kehidupannya. Perumpamaan ini diawali dengan sebuah peristiwa. Seorang dari orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara-saudara, apa yang menjadi latar belakang? Kenapa orang ini tiba-tiba datang kepada Yesus, minta Yesus untuk menjadi hakim? Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-12, Yesus mengatakan, "Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang kamu harus katakan." Ada hikmat. Ketika orang Israel mendengar kata Roh Kudus, mereka berpikir tentang roh hikmat. Dan hikmat itu akan membantu kamu untuk menjadi bijaksana. Nah, saudara, di dalam konteks kebijaksanaan inilah orang ini datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru,
izinkan engkau menjadi hakim atas aku, membagi warisan. Minta kepada saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku. Saudara, orang ini ingin menerapkan apa yang Yesus katakan. Roh Kudus akan mengajar kamu, Roh Kudus akan memimpin kamu. Dan karena itu dia mengatakan, bagilah harta. Tetapi Yesus tahu isi hati orang ini. Itu yang orang ini tidak perhitungkan. Dari mana saya tahu? Yesus tahu isi hati orang ini. Saudara, ayat 14 mengatakan, kata Yesus kepadanya. Yesus tidak mengatakan secara umum. Yesus tidak mengungkapkan kalimat ini kepada orang banyak. Dia berkata pribadi kepada orang ini, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudara, kalau Anda baca teksnya, jawab, orang ini akan menjawab, ya saya yang minta kan. Betul kan? Karena orang ini kan sudah meminta. Tetapi kalimat berikutnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau engkau berpikir bahwa hidup ini diisi dan berisi harta kekayaan, kemana kamu akan pergi? Kalau engkau berpikir bahwa aku adalah hakim, maka aku akan menghakimi untuk hal yang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan penghakiman yang lain inilah yang kemudian Yesus katakan melalui perumpamaan ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan saudara-saudara, orang ini adalah seorang yang luar biasa. Karena apa yang dilakukannya itu berhasil. Kalau dalam bahasa di sini, orang ini punya green thumb gitu ya. Orang ini kayaknya memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan sesuatu. Dan saudara-saudara, dia mengatakan, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kemudian dia mengatakan, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak barang tertimbun, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, di titik inilah Yesus kemudian mengatakan firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Mari kita cermati perumpamaan ini, saudara-saudara. Apakah Yesus melarang orang ini untuk berinovasi? Apakah Yesus melarang orang ini untuk memiliki kreativitas, kemampuan yang menghasilkan banyak barang? Tidak, saudara-saudara. Apakah Yesus pernah menghakimi dia, melarang dia untuk menjadi kaya? Saudara, tidak juga. Tidak ada indikasi bahwa Yesus melarang orang ini kaya. Orang ini melakukan apa yang setiap orang akan lakukan. Berkreasi, berimprovisasi, dan berinovasi di dalam kehidupannya. Orang ini berusaha untuk mengembangkan kemampuannya, menggunakan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Apakah itu salah? Sama sekali tidak salah. Dan Yesus tidak menyalahkan dia untuk hal itu. Yang kedua, apakah orang ini disalahkan karena dia mengambil early retirement? Saudara, beberapa hari yang lalu, belum lama saudara, beberapa hari yang lalu, ada orang teman baik saya yang bertanya kepada saya. Boleh saya tanya pertanyaan pribadi Pak Bagus? Tapi jangan tersinggung. Wah, ini judulnya mau kemana ini? Kok pakai introduction yang seperti itu? Kalau pakai introduction seperti itu kan biasanya nggak enak kan? Dia kemudian menanyakan kalimat berikutnya. Pak Bagus sebagai pendeta punya investasi nih. Apakah kita sebagai orang Kristen boleh nggak punya yang namanya simpenan, investasi, insurance? Boleh nggak, saudara-saudara? Nah, ini yang menjadi kebingungan banyak orang. Ada orang yang berpikir, imanku itu kepada Tuhan, jaminanku itu dari Tuhan, maka kita nggak perlu punya simpenan apa-apa. Kalau kamu punya, nikmati. Nah, saudara,
Saya mengatakan di mana di Alkitab yang mengatakan hal itu? Seringkali yang dipakai adalah perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Seolah-olah ayat ini mengatakan gak boleh orang Kristen punya investasi. Saudara-saudara, tidak dikatakan demikian. Yesus tidak pernah memarahi dia untuk punya kemampuan berpikir. Yesus tidak pernah menggagalkan pikirannya dia untuk memiliki sesuatu. Yesus bahkan tidak menyinggung dia urusan early retirement. Kalau dia mau pensiun dini karena dia sudah memiliki banyak kelebihan, saudara, apakah itu salah? Saudara, tidak salah. Lalu salahnya di mana? Kenapa di ayat yang ke-20? Firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Karena kita sudah menegaskan tadi di depan, orang kaya ini bukan orang yang bodoh. Dia punya pikiran, dia punya kecermatan, dia punya kejelian untuk melihat situasi. Dia juga bukan orang yang dilarang untuk menjadi kaya. Lalu kenapa ada kalimat you fool? Hai kamu orang bodoh. Saudara-saudara, jawabannya adalah perhatikan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kalau Anda membaca ayat yang ke-13, ayat yang ke-19, orang kaya ini sesudah dia mengerjakan kemampuannya, sesudah dia menggunakan kreativitasnya dan melakukan yang terbaik untuk hidupnya, apa yang dia katakan? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Nah, di sini saudara, terjemahan bahasa Indonesia itu lebih bagus karena menekankan kepada jiwaku. Aku akan berkata kepada my soul, my life. Inggrisnya jadi kabur gitu ya, myself, masih kurang kuat. Tapi sebenarnya bicara soal my life, my soul, you have ahead of you. Kamu punya di hadapanmu barang tertimbun yang bisa untuk bertahun-tahun lamanya. Sesuatu yang kamu bisa nikmati, sesuatu yang kamu bisa enjoy. So what should we do next? Take life easy. Istirahatlah. Eat, drink, and be merry. Makan, minum, dan bersenang-senanglah. Dari mana saya tahu bahwa itu adalah tekanan yang ingin Yesus katakan? Saudara, perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi kata firman Tuhan itu kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga your soul, jiwamu akan diambil daripadamu. Siapa yang punya soul? Siapa yang punya jiwa? Saudara, problem dengan si orang kaya ini bukan kekurang pandaiannya. Problem si orang kaya ini bukan soal kekurang jeliannya melihat kehidupan. Tetapi problem si orang kaya ini adalah dia melihat hidup ini terutama dan berpusat kepada dia dan hanya tentang dia dan hanya untuk dia. Saudara, inilah titik yang Yesus katakan, you fool. Ini adalah titik yang Allah katakan kepada dia, you fool. Kenapa orang ini dikatakan fool? Karena dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? Pasal yang ke-12 mengatakan kaya di hadapan Tuhan itu mulai dengan hidup tidak seperti orang munafik, tidak seperti orang Farisi. Kaya di hadapan Tuhan adalah dia yang transparan dengan hidupnya. Dia tidak akan mencari dan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Guru, jadilah, suruhlah saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku. Bahasanya bagus, kayaknya dia cari Tuhan, tapi cari Tuhan untuk kepentingan siapa? Saudara, hari ini ketika kita mengikut Tuhan, untuk apa kita mengikut Tuhan? Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali, How People Change, yang ditulis oleh Paul David Tripp. Dan di dalam buku itu Pak David Tripp menanyakan pertanyaan, untuk apa Anda jadi Kristen?
Dan dia mengatakan 90% orang akan menjawab, supaya saya masuk surga. Berarti kamu menggunakan Tuhan untuk kepentingan siapa? Kita sedang berusaha mencapai surga dengan cara menginjak kepalanya Tuhan, betul enggak? Kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Saudara-saudara, sebetulnya kenapa kita menjadi Kristen? Karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Karena Anda dan saya adalah gambar ciptaan Tuhan. Manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita berkreasi. Supaya kita berinovasi. Supaya kita menggunakan kemampuan kita sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sebagus-bagusnya untuk kemuliaan siapa? Jiwaku, ada padamu harta yang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Tapi siapa yang punya kehidupan? Siapa yang memegang waktu hidup kita? Untuk siapa semuanya itu? Melalui perumpamaan ini Yesus mengajak kita untuk menanyakan, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, apa yang akan terjadi? Dia akan mengubah hidup kita. Dia akan memutar orientasi hidup kita. Bukan untuk diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan membuka mata kita untuk melihat bahwa dunia ini bukan persoalan tentang bagaimana saya bisa hidup lebih enak, lebih nyaman. Tetapi tentang bagaimana Anda dan saya menyadari ketika kita menoleh ke belakang, setiap detik hidup kita itu adalah cara Tuhan membentuk dan mengolah kita, mengarahkan kita supaya kita bisa sampai di sini mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah setia? Mari kita berdoa. Ketika kami mengatakan hati hamba, kami seringkali lupa dan tidak menyadari bahwa kami adalah hamba yang membutuhkan perintah dari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Bapak, ketika kami akan belajar untuk mempraktekkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami, tolong kami ya Bapak, supaya kami boleh belajar untuk bersandar, berharap, dan berserah kepadamu. Bimbing kami, supaya kami boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, dan kami boleh menghadirkan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Sebagai lagu terakhir, mari kita lagu Be Exalted, O God. Tinggikan dirimu. Mari kita bangkit berdiri. Let us stand. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan.
tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saya lanjut sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebenaran mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan mengatasi bumi. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan tempat ibadah di dalam pemahaman. Allah memanggil kita, Allah akan memakai kita untuk menghadirkan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul, ketika kita bersandar dengan Tuhan melalui firman di dalam hidupnya. Allah menjanjikan berkat supaya kita dapat menghadirkan kemurahan Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Tuhan Sang Damai Sejahtera menyertai setiap kamu terus-menerus dalam segala hal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, waktu selesai. Satu duduk.